Halo, saya tunjukkan cara melewati verifikasi Google di Motorola Moto G22. Oke, seperti yang Anda lihat, kami sedang melakukan proses pengaturan dan kami terkunci FRP dan tidak mungkin untuk melewatinya. Izinkan saya menunjukkan apa yang bisa kita lakukan. Jadi pertama, kita bisa kembali ke halaman utama proses pengaturan. Sekarang, pertama, kunjungi halaman kami Hard Reset Info dan langsung menuju ke bagian unduhan di sini. Ketik MTK. Pilih Universal MTK CPU Drivers dan tekan tombol unduh. Kemudian dibilah pencarian. Coba ketik, maksud saya, silakan tambahkan FRP Tool Ranking ke dalam daftar tersebut agar sistem bisa mengenalinya. Tampilannya harus seperti itu, lalu konfirmasi. Oke, dan kita akan menggunakan perangkat Lunak EFT Pro. Kita perlu mengunduhnya, tetapi Anda harus sadar bahwa Anda harus membayar untuk aplikasi ini. Biayanya $10 per bulan. Tetap saja ini jauh lebih murah daripada di layanan manapun jika Anda ingin membukanya. Jadi $10 per bulan bukanlah harga yang mahal. Tentu saja Anda tahu membuka kunci perangkat Anda, lalu Anda bisa membatalkan langganan Anda dan Anda tidak akan membayar di bulan berikutnya. Anda hanya perlu mengeklik harganya dan di sini Anda harus membelinya, lalu kembali, ketuk, klik nama perangkat lunaknya, terus gulir ke bawah dan tekan Direct Download. Namun sebelum Anda melakukannya, Anda perlu mematikan antivirus Anda. Setiap aplikasi alat FRP dianggap sebagai ancaman oleh antivirus, itulah sebabnya kita perlu mematikannya. Untuk saat ini, saya menggunakan Windows Defender, jadi saya harus masuk ke perlindungan virus dan ancaman, lalu kelola pengaturan, dan kita perlu mematikan perlindungan real time untuk saat ini. Oke, lalu tekan Direct Download dan sekarang kita bisa pergi ke folder unduhan. Oke, dan di sini kita memiliki driver MTK dan aplikasi FRP2 kita. Anda perlu mengekstrak kedua file tersebut. Anda bisa menggunakan WinRAR untuk itu. Klik kanan WinRAR dan pilih Extract to, atau Anda bisa klik Extract All dan Extract. Itu juga akan berfungsi sepenuhnya dan kemudian buka folder dengan driver MTK. Klik 2 kali dan klik 2 kali pada file di bagian atas, klik Run. Oke, klik Next. Dalam kasus saya sudah terinstall, jadi pilih Repair. Jika Anda melakukannya untuk pertama kalinya, tampilannya akan sedikit berbeda. Tapi yang perlu Anda lakukan hanyalah mengetuk Next, dan semuanya akan terinstall. Oke, klik Finish. Dan sekarang kita perlu melakukan hal yang berbeda terlebih dahulu. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kita perlu menggunakan test point untuk melewati FRP, dan kita perlu, Anda tahu, kita harus sedikit membongkar ponsel kita. Izinkan saya masuk ke layar penuh terlebih dahulu. Dan saya akan menunjukkan serta memberitahu Anda apa yang harus dilakukan. Jadi hal pertama adalah kita perlu melepas pelat belakang ini. Jika Anda baru pertama kali melakukannya, Anda perlu menggunakan misalnya udara panas. Anda bisa menggunakan pengering rambut misalnya. Karena di sini ada lemnya, kita hanya perlu memanaskannya. Dan kemudian menggunakan alat plastik, Anda harus memasukkannya ke celah-celah itu. Lakukan dengan lembut, ingat karena di bagian ini ada kabel fleksibel pemindai sidik jari kita, jadi berhati-hatilah. Jangan terlalu dalam, cukup perlahan dan gunakan alat plastik bukan logam agar Anda tidak merusak apapun. Lalu lakukan dengan lembut dan kemudian itu akan terlepas. Anda juga bisa mematikan perangkatnya. Tahan tombol daya, klik matikan daya, dan itu adalah hal yang patut dilakukan. Dan sekarang kita harus melepas pelat belakang pertama ini.
Anda juga bisa mencoba menggunakan logam terlebih dahulu. Oke, sekarang mari kita gunakan bahan yang plastik ini. Oke, Anda bisa melihat dengan jelas bahwa di sini perbedaannya sangat nyata. Itu terlepas. Sebenarnya sekali lagi, oke, seperti itu. Sekarang kita bisa melepasnya persis seperti itu. Anda bisa meletakkannya di tempat lain sekarang. Letakkan ponsel Anda dalam posisi datar. Ini adalah selotip yang saya bicarakan tadi. Dan sekarang pertama-tama kita perlu menggunakan obeng untuk melepas sekrup-sekrup ini. Semuanya, seperti yang bisa Anda lihat sendiri, jumlahnya memang cukup banyak. Nah, untuk melakukannya saya menggunakan itu PH00 dan saya juga menggunakan yang versi elektrik agar lebih mudah. Jadi kita harus melepasnya. Semuanya akan memakan sedikit waktu, jadi bersabarlah. Itu adalah hal yang harus dilakukan. Oke, masing-masing hampir terlepas. Sekarang letakkan di tempat yang tidak akan membuatnya hilang. Sepertinya saya akan melakukannya di plat belakang. Saya akan meletakkannya di sebelah saya supaya tidak hilang. Oke. Atau mungkin saya akan menggunakan pinset juga.
Seperti yang bisa Anda lihat sendiri, ini memang merupakan proses yang cukup panjang, jadi mohon bersabarlah dan terus lakukan langkah ini dengan teliti sampai Anda benar-benar berhasil melepas semua skrupnya satu persatu. Oke. Masih belum semuanya. Kita masih punya 2 di atas sini. Dan yang terakhir, akhirnya kita sampai di bagian penutup. Oke, akhirnya kita berhasil. Sekarang kita perlu melepas baki kartu SIM, jadi gunakan alat pelepas. Letakkan. Lalu dorong. Lalu keluarkan bakinya. Oke, dan di sini ya kita punya slot tip yang saya bicarakan sebelumnya. Sekarang kita bisa dengan lembut. Kita perlu berhati-hati saat melepasnya, karena komponen ini menempel cukup kuat pada bagian motherboard, Teki. Mari kita gunakan alat bantu berbahan plastik yang tipis untuk mencungkilnya secara perlahan, agar tidak merusak komponen di sekitarnya saat proses pelepasan berlangsung. Oke, sepertinya itu sudah terlepas. Dan sekarang selain dari baki kartu SIM, kita juga perlu menggunakan alat pembuka plastik yang tipis untuk masuk ke bagian celah casing dengan sangat hati-hati. Celah kosongnya. Hatilah. Setelah Anda melepasnya dengan benar, itu seharusnya akan terlepas. Terkadang Anda hanya perlu menggunakan sedikit tekanan untuk melepas plat belakang ini. Oke, perangkat kita sudah menyala. Oke, Anda dengar suaranya. Sekarang kita harus lanjut. Perangkat kita sudah menyala, jadi mari kita matikan. Bagian tepinya adalah yang paling sulit. Oke, tadi semuanya sudah aman terkendali. Sekarang silakan dilanjutkan kembali prosesnya ya.
Tahu tidak? Tangan saya jadi basah. Jadi biarkan saya membersihkannya sebentar. Sekarang mari kita kembali bekerja. Saya sangat mengerti bahwa situasi ini memang cukup menjengkelkan bagi Anda. Saya benar-benar tahu itu. Tapi mau bagaimana lagi? Pada akhirnya itulah satu-satunya hal yang memang harus kita lakukan sekarang. Ponsel kita menyala lagi. Sial, seperti yang sudah saya katakan tadi, bagian tepi ini benar-benar menjadi bagian yang paling menjengkelkan untuk dikerjakan. Rasanya sangat menguras kesabaran, tapi ya sudahlah, jangan menyerah dulu. Mungkin mari kita coba sekali lagi dengan cara yang berbeda. Mulai lihat dari atas. Dari sisi ini. Siap. Benar-benar bagian terburuk. Bagian tepi selan. Oke, jadi akhirnya semua ini selesai juga ya. Oke, kita hampir selesai. Akhirnya, masih ada sesuatu yang menahan. Sisi ini. Oke, akhirnya kita berhasil. Sekarang naik ke atas dengan bingkainya pelan-pelan saja, ingat itu. Dan saya sudah menekannya lagi. Oke. Sekarang lepaskan dengan perlahan. Saya harus melihat
selotip ini. Kita sudah berhasil melepasnya sebelumnya, jadi mari kita letakkan bingkai ini di tempat lain. Dan sekarang mari kita lepaskan baterainya untuk saat ini. Lepaskan pelat ini, selotip ini dulu. Dan di sini ada baterainya di tempat yang saya tunjuk. Ada baiknya untuk melepasnya sekarang. Untuk sementara waktu, mari kita coba cabut dulu baterainya agar lebih aman saat ini. Ini hal yang baik untuk dilakukan. Oke. Kita bisa membiarkannya selama beberapa detik. Dan sekarang izinkan saya menunjukkan di mana letak titik ujinya. Wah, butuh waktu sedikit sebelum kita membuka ponselnya. Izinkan saya memperbesar untuk menunjukkan di mana titik ujinya. Oke. Saya butuh lebih dekat. Oke. Jadi titik uji terletak di sebelah. Sebenarnya itu ada dua titik. Yang satu ini di sini dan yang satu ini. Anda harus menggunakan pinset, misalnya untuk menghubungkan kedua titik tersebut satu sama lain. Tapi jangan lakukan dulu. Izinkan saya memperkecil tampilan karena kita perlu melakukannya dengan benar. Saya akan memperkecil tampilan sedikit lagi. Oke. Dan sekarang kita harus berpikir alat EFT kita. Unduhan pembaruan 100 EFT Pro. Anda juga bisa menghubungkan kabel USB-C sekarang ke komputer Anda. Jadi itulah hal yang bisa Anda lakukan. Oke, aplikasinya sudah menyala. Jika Anda mendapatkan notifikasi tentang driver yang tidak lengkap, klik ya. Oke, Anda sekarang bisa menutupnya di sini. Ketik Moto G22. Silakan klik itu, lalu pilih opsi MTK Moto, kemudian tekan titik ini. Sekarang, langkah selanjutnya adalah kita perlu menghubungkan kabel USB-C Anda ke komputer dengan hati-hati. Dan setelah itu, sekarang kita sudah bisa memasang kembali baterainya ke tempat semula. Oke. Sudah terpasang dan sekarang ini kita perlu untuk bersiap. Kabel USB-C kita. Saya sangat menyarankan untuk menggunakan yang asli atau kabel USB-C berkualitas baik lainnya. Kita bisa bersiap. Dengan itu jangan dorong sampai ujung, ambil pinset Anda. Dan sekarang kita perlu melakukan keajaibannya. Kita perlu tahu, hubungkan kedua titik yang saya tunjukkan sebelumnya itulah titik tesnya. Dan saat kita menahan, kita harus memasukkan kabel ke ponsel kita, tapi sebelumnya, kita pilih reset kunci FRP. Klik start. Oke, dan sekarang hubungkan dua titik yang saya tunjukkan kepada Anda. Sebelumnya. Mungkin agak sulit, saya tahu, tapi itulah hal yang harus kita lakukan. Kalau memang belum berhasil untuk saat ini, tetap tenang dan jangan khawatir.
Mari kita tunggu sampai bilah di program ini mencapai akhirnya, lalu kita akan klik start sekali lagi. Oke, mari kita mulai sekarang. Oke. Jika Anda bisa melihat informasi di alat tersebut bahwa prosesnya sudah dimulai, itulah tandanya kita telah melakukan pekerjaan yang bagus. Sekarang, mari kita tunggu sampai semuanya selesai. Oke, kita bisa lihat bahwa prosesnya sudah selesai. Reset FRP. Oke, jadi semuanya berhasil dan sekarang perangkat kita akan menyala. Sekarang kita bisa mencabut kabelnya. Seperti yang Anda lihat, perangkatnya sedang menyala. Dan saya akan tunjukkan kepada Anda bahwa kita tidak akan lagi menemui verifikasi Google. Dan kemudian tentu saja kita perlu tahu pasang kembali sekrupnya. Mari kita klik mulai. Dan di sini lewati. Izinkan saya masuk ke layar penuh sekarang. Dan terima lalu lanjutkan. Bagian tersulitnya adalah Anda tahu melepas bingkainya. Anda bisa melihat bahwa terkadang bingkainya tidak mau terlepas dan kemudian itulah hal yang terjadi. Klik salin. Oke, dan sekarang seperti yang Anda lihat, saat kita memiliki akun Google, kita memiliki tombol lewati, jadi kita telah melewati semuanya dengan benar. Test point berhasil, klik terima. Saya tahu sih rasanya tidak nyaman, Anda tahu, menahan pinset pada test point, dan kemudian juga mencabut kabelnya. Tetapi dengan sedikit ketangkasan, Anda akan berhasil melakukannya. Dan bukan berarti Anda hanya punya satu kali kesempatan. Anda tentu saja bisa mencoba berkali-kali, jika tidak berhasil pada percobaan pertama. Dan teruslah mencoba sampai berhasil. Seperti yang Anda lihat, izinkan saya menunjukkan bahwa kita akan menyelesaikan proses pengaturan dan ponselnya berfungsi. Selain itu, jika Anda mau, Anda juga bisa melakukan satu kali reset lagi, tetapi kali ini melalui pengaturan. Cukup buka pengaturan, temukan opsi reset pabrik, dan setelah reset, Anda tidak akan lagi memiliki verifikasi Google. Namun bahkan sekarang, semuanya berfungsi dengan sempurna. Mari kita tunggu saja sampai proses pemuatannya selesai. Oke, jangan sekarang. Jangan sekarang. Berikutnya. Selesai. Saya tidak... menginginkan aplikasi-aplikasi itu. Klik selesai, dan sekarang kita siap menggunakan perangkat kita. Jika Anda ingin
melakukan riset yang saya bicarakan tadi, buka pengaturan, lalu sistem riset, opsi, dan riset pabrik. Baiklah, dan itu saja untuk video ini. Terima kasih telah menonton. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan tinggalkan suka, komentar, dan berlangganan.